rumah yang setahun lalu telah ia renovasi menjadi sedikit lebih besar. Untuk rumah ini sengaja Aji tak merubah total dikarenakan dalam benaknya bahwa rumah ini bukan miliknya, ini adalah milik Reni. Bentar ya, Aji menoleh sesaat lalu turun dari mobil untuk membuka pagar. Tampak Reni mengangguk pelan sambil mencoba membalas senyuman hangat pria itu. Setelah membuka pagar rumah, Aji kembali ke mobil lalu memasukkan mobilnya ke dalam garasi rumah. Yuk, kata Aji saat memarkir mobilnya di belakang mobil Fortuner berwarna putih miliknya. Sesaat Reni menarik nafasnya dalam-dalam, teringat kenangannya saat masih tinggal di rumah ini. Perasaannya sungguh tak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Semuanya seperti dalam dongeng, di mana sang pangeran tampan menjemputnya dan membawanya ke istana, layaknya seorang Cinderella. Karena melihat Reni masih diam dengan pikirannya sendiri, Aji menyentuh jemarinya dengan penuh kasih sayang. "Mah, ini rumah kita," gumam Aji. Lalu Reni mencoba menoleh dan menatap Aji dengan sendu. Mata wanita itu berkaca-kaca, mengingat kenangan terakhirnya saat berkumpul bersama kedua orang tuanya. Kenangan saat mendengar dari sang mama bahwa Aji baru saja pulang. Kenangan malam itu saat informasi yang menghancurkan segalanya. Malam itu tampak Reni melangkahkan kaki melewati pagar rumahnya dan terlihat wajahnya sedikit lesu. "Assalamualaikum," Reni memberikan salam dan tampak kedua orang tuanya berdiri di teras rumah. "Waalaikumsalam," jawab keduanya yang hampir bersama. "Loh, kok mama dan papa berdiri di sini?" tanya Reni heran dengan kedua orang tuanya. Mamanya menatap wajah Reni. "Kenapa kamu telat?" tanya mamanya yang masih sesungguhkan. Saat itu perasaan Reni sungguh tak enak, jantungnya berdebar-debar saat melihat kondisi kedua orang tuanya dengan wajah bersedih. "Tadi habis makan dulu sama temen," jawab Reni mencoba tersenyum. Tadi mamanya tak sanggup melanjutkan ucapannya karena sudah kembali menangis lalu memeluk tubuh Pak Haji. Reni makin terkejut, dadanya sedikit sesak melihat mamanya tiba-tiba menangis. "Pah, mama kenapa?" tanya Reni pelan dan wajahnya terlihat khawatir. Pak Haji menarik nafas sejenak. Tadi, Pak Haji kembali menarik nafasnya sebelum melanjutkan ucapannya. "Aji datang ke sini," dek Reni terkejut. Tubuhnya bergetar dan telapak tangannya terasa basah mendengar ucapan pria itu. Kedua kakinya terasa lemas dan kedua matanya sudah mengeluarkan air mata kesedihannya. Bibirnya sudah gemetar dan tak bisa mengeluarkan suara sedikit pun, sedangkan hatinya terasa sakit sekali saat ini. Dan kembali Pak Haji bersuara, "Dia barusan pamit ke kami karena besok dia akan dimutasi ke Manado." Reni terasa mau pingsan mendengar kenyataan pahit mengenai Aji. "Kalian gak bohong kan?" Suara Reni terdengar serak dan tangisannya makin keras di depan kedua orang tuanya. Sedangkan Pak Haji hanya menggelengkan kepalanya menjawab pertanyaan anak gadisnya. Kenapa papa tidak telepon Reni?" Gadis itu tiba-tiba histeris dan matanya mulai terasa kabur. "Pak, Reni pak, Ren." Tiba-tiba tubuh Reni ambruk, semuanya gelap. Reni tak sadarkan diri. Teringat juga kejadian setelah beberapa saat selanjutnya. "Tok-tok, siapa ya?" gumam mama Reni lalu ketiganya menoleh bersamaan ke arah pintu. Dua orang pria memakai jaket hitam segera masuk ke dalam rumah tanpa mengucapkan salam. "Selamat malam, maaf mengganggu." Kali ini tubuh Reni kembali gemetar saat melihat kedua pria itu. "Apakah betul ini rumah Pak Syarif?"
Iya betul Pak. Kami dari kepolisian, Reni dan mamanya saling menatap sesaat dan ketakutan menghampiri mereka berdua. Kami membawa surat tugas penangkapan buat Pak Syarif. Hah? Astagfirullah, desah Reni sambil mengusap wajahnya setelah mengingat kejadian malam itu. Aji menoleh dan makin meremas jemari Reni untuk memberikan kekuatan. Aji yakin saat ini Reni sedang mengingat sesuatu dan jelas pasti sesuatu yang sangat menyakitkan. Kamu kenapa sayang? Reni menoleh dengan pelan. Kedua matanya telah meneteskan air mata. Aji menggelengkan kepalanya sesaat lalu menampakkan senyuman di wajahnya dengan penuh perasaan. Gak usah difikirkan lagi kejadian yang lalu sayang, menataplah ke depan, karena yang lalu hanyalah sebagai pembelajaran buat kita semua, ujar Aji memotong ucapan Reni. Iya Ji, udah, mending kita turun yuk, ujar Aji menyelah lalu mengusap lembut pipi wanita itu. Reni memejamkan mata saat melihat Aji menggerakkan wajahnya, keningnya dikecup dan ada perasaan hangat yang tiba-tiba mendera wanita itu. Makasih, gumam Reni saat membuka mata. Aji tersenyum hangat lalu mengangguk sambil mengusap pipi wanita itu. Yuk sayang, kata Aji mengajak Reni untuk turun dari mobil. Ya udah, balas Reni. Kemudian membuka pintu mobil dan mengikuti langkah Aji masuk ke rumah. Saat masuk dalam rumah terlihat Reni masih berdiri memandang beberapa foto-foto yang terpajang di dinding ruang tamu. Tak ada yang berubah letak semua foto-foto itu. Ada penambahan 2 foto. Foto Satya sedang selfie berdua dengan Aji di Pantai Losari. Foto yang sama yang selalu digunakan oleh Reni menjadi wallpaper ponselnya. Dan juga foto Satya di wisuda, di mana Reni tanpa sadar menggandeng lengan Aji diapit kedua orang tuanya. Senyuman tipis terlukis di wajah Reni saat menatap foto mereka berdua dan tak terasa Aji memeluknya. Reni menoleh dan mendapati Aji memeluknya dari belakang dengan penuh kasih sayang. Ini yang selalu aku lihat saat aku kangen sama kamu, gumam Aji menatap foto itu bersamaan dengan Reni. Sama, gumam Reni membalasnya. Dan hanya 2 foto ini yang aku punya. Kenangan aku dan kamu ternyata cuma dikit, kata Aji makin merapatkan pelukannya. Aku malah hanya 1, balas Reni kembali menoleh. Aji bergumam sambil tersenyum penuh kebahagiaan. Makasih selama ini sudah menjaga cinta kita, kata Reni sambil memejamkan mata, meresapi semuanya, menghirup udara kebahagiaan bisa kembali bersatu dengan Aji. Sama-sama, terima kasih juga sudah menempatkan aku di dalam hati kamu untuk menjadi nomor 1 dan terakhir, balas Aji. Reni hanya mengangguk pelan dan kembali memejamkan mata sambil tersenyum. Diam, hanya pikiran mereka yang berputar-putar mengingat kenangan mereka dulu, hingga terdengar tarikan nafas dalam-dalam dari mereka. Lalu Reni mengeluarkan suara membuyarkan keheningan. Aji hanya berdehem. Masih aku bahagia. Sama, kata Aji membalasnya. Mereka kembali terdiam.
saja menahan lanjutan kalimatnya. Kemudian ia menoleh dan mendongak. Lapar, lanjutnya sambil menatap Aji dengan wajah kecut bersamaan terdengar suara perutnya karena kondisi lapar. Aji tersenyum sesaat. Kita makan dulu yuk, kebetulan gak ada apa-apa di rumah. Mau aku masakin? Tanya Reni membalas senyuman Aji. Mau masak apaan? Yang ada cuma Indomie doang, balas Aji terkekeh. Reni menggelengkan kepalanya pelan sambil menatap Aji mengernyit. Dasar, besok aku akan belanja keperluan kamu biar kamu bisa masak tanpa perlu makan di luar. Pertanda kamu akan tinggal sama aku di sini, tanya Aji sambil tersenyum penuh arti. Reni membelalakan kedua matanya kemudian melepaskan pelukan Aji. Mereka berdiri berhadapan saat ini. Enggak, kata Reni dengan tegas. Yakin? Aji menatapnya masih dengan senyuman jahilnya. Halangi aku dulu kali Ji, kata Reni sambil mengembungkan kedua pipinya. Ya udah, kok ya udah, kata Reni cemberut. Kan kamu mau, ya udah ayo, jawab Aji membuat Reni mengernyit. Udah gitu aja, tanya Reni sambil geleng-geleng kepala. Terus mau kamu gimana? Tanya Aji masih memasang wajah terus penuh arti. Reni menatapnya, pikirannya sungguh berkecamuk, rasa kesal menderanya saat ini. Gak romantis banget sih kamu, dasar cowok gak peka. Emang, kata Aji. Ih, menyebalkan, balas Reni memalingkan wajah. Lapar kan? Ya udah, ayo cari makan. Nggak mau, udah nggak lapar lagi. Reni cemberut. Hahaha, hei, ingat umur non, udah nggak cocok ngambek kayak gitu, ujar Aji membuat Reni kembali menatapnya penuh kesal. Aji menyebalkan, teriak Reni saat Aji mencolek pipinya lalu melangkah cepat meninggalkan Reni yang berdiri memasang wajah kesal. Udah, ayo nyari makan, ujar Aji berdiri di samping pintu tanpa menoleh ke belakang. Kalau nggak mau aku tinggal, Aji. Dan bersambung.